Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ibnu Fatwa dengan NIM 205-13106 sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama itu Mas Roro Lisada dengan NIM 205-13169, Higen Heristin dengan NIM 205-13158, dan yang terakhir Yolan Cici Sapiah dengan NIM 205-13100. Adapun topik yang akan kelompok kami bahas yaitu mengenai konsentrasi tinggi farmasi di daerah aliran Sungai Nigeria. Selanjutnya, rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi ini yaitu satu, latar belakang yang akan dibacakan dengan sendiri. Latar belakang. Farmasi pertama kali terdeteksi di lingkungan pada 1970-an, dan sejak itu banyak penelitian telah mengukur keberadaannya dalam sistem perairan. Obat-obatan aktif secara biologis persisten di lingkungan karena masuk secara terus-menerus dan limbah cair ke sungai. Obat-obatan tersebut menimbulkan risiko toksikologi potensi bagi organisme on-target. Kontaminasi farmasi terhadap lingkungan diakui sebagai masalah global meskipun sebagian besar penelitian berfokus pada Eropa dan Amerika Utara. Penelitian masih jarang dilakukan di negara berkembang seperti halnya Afrika. Padahal sejumlah kecil penelitian yang telah dilakukan di Afrika telah terdeteksi frekuensi tinggi. Obat-obatan dengan konsentrasi yang biasanya lebih besar dibanding yang diukur di barat. Jikanya konsentrasi analit hingga 167 ditemukan di limbah cair di air permukaan. Dan di Afrika Selatan, obat-obatan juga ditemukan di mana-mana dalam limbah di air tawar pada konsentrasi mulai dari konsentrasi tinggi tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor termasuk penggunaan obat yang tinggi, olahan limbah yang kurang berkembang, sehingga penelitian ini dilakukan untuk pemantauan pencemaran lingkungan air terhadap obat-obatan serta penambahan data kejadian terbatas untuk obat-obatan dalam limbah Afrika dan air permukaan, sehingga dengan demikian dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya polusi secara global. Dan ini berlokasi sendiri di Sungai Odo, Alaro di negara bagian Lagos, Nigeria Barat Daya. Dan selanjutnya metode sendiri yang akan dibacakan oleh. Oke, baik. Selanjutnya adalah metode. Seperti yang terlihat pada bagian berikut bahwa penelitian dilakukan dengan beberapa metode, yaitu dengan pertama melakukan studi literatur. Dari studi literatur dapat ditentukan perumusan masalah hingga dapat menentukan zat yang dipantau, kemudian menentukan daerah studi, pengumpulan sampel uji, analisis data, analisis kimia, hasil, analisis perbandingan literatur, kesimpulan, dan selesai. Next slide. Oke. Pada pengujian ini, berikut merupakan zat-zat yang dipantau. Obat-obatan yang dipantau terlihat pada tabel, dipilih berdasarkan perkiraan kehadirannya di air permukaan, di mana itu didapatkan dari hasil studi literatur. Karena obat tersebut merupakan obat dengan penggunaan tinggi yang telah ditemukan sebelumnya di sungai di seluruh dunia, sehingga memungkinkan untuk membandingkan informasi baru dari penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan di seluruh dunia. Next slide. Oke. Selanjutnya adalah daerah studi. Nah, daerah aliran studi itu merupakan ada di Sungai Odo Iya Alaro, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana sungai ini bermuara di Lagunan Lagos. Sungai ini memiliki panjang 15,8 km dan mengalir melalui Ogba, Ikeja, dan
Maryland yang memiliki populasi gabungan sebanyak 2,5 juta orang. Daerah tangkapan air ini berisi instansi pengolahan limbah, 2 pabrik farmasi besar, dan banyak pabrik kecil seperti yang terletak di kawasan industri Okba dan Ikeja. Industri ini membuang limbahnya melalui pipa drainase dan kanal ke sungai. Beberapa kanal inilah yang melewati daerah perkotaan padat yang membuang limbah domestik yang tidak diolah oleh mereka. Sehingga selain itu juga di sepanjang sungai terdapat bengkel mekanik, bangunan ilegal, dan bangunan kumuh dengan limbah domestik yang dibuang tanpa diolah ke sungai. Kemudian pengumpulan sampel seperti yang terlihat pada slide berikut, terdapat sebanyak 22 sampel yang didapatkan dari uji ini, di mana air sampel itu, air limbah, dan air permukaan dikumpulkan setiap 3 bulan untuk menggabungkan musim hujan pada bulan April dan Juli 2017 dan kemarau pada Oktober 2017 dan Januari 2018. Nah, sampel dikumpulkan pada waktu dan lokasi yang sama, kemudian diperiksa menggunakan sistem pemosisi global di setiap lokasi pengambilan sampel. 3 sampel air yaitu 50 mili dikumpulkan dan kemudian dihomogenisasi menjadi sampel komposit 150 mg tunggal. Kemudian sampel-sampel yang sudah dikumpulkan segera dibekukan dengan es kering sebelum dikirimkan dalam waktu 24 jam ke pusat keunggulan New York dalam spektrometri massa Universitas York Inggris untuk dianalisis. Selanjutnya pada metode juga melakukan data analisis kimia, di mana data ini merupakan jenis data kuantitatif dengan menggunakan konsentrasi farma yang dicapai dengan menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi, spektrofotometri massa tenden, dengan spektrometri massa endura termo yang digabungkan dengan kromatografi cair yang digunakan diadaptasi dari Furlong. Selanjutnya, masih slide sebelumnya. Oke. Selanjutnya adalah proses analisis. Nah, pada uji ini, proses analisis data disusun menggunakan Excel, dan residu data diperiksa untuk didistribusi normal menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk. Homogenitas varians diperiksa menggunakan uji Bartlett Homogenious Variance. Kemudian pada praktikum ini pada uji ini dilakukan variasi musim sehingga dapat dianalisis menggunakan analisis varian satu arah di mana asumsi normalitas dan homogenitas terpenuhi diikuti dengan uji post hoc Turkey untuk mendeteksi apakah ada variasi konsentrasi antara musim hujan dan musim kemarau. Oke, selesai. Baiklah, di sini ada hasil penelitian, yang dimana yang pertama, selanjutnya, ini merupakan tabel dari hasil dari penelitian pharmaceutical. Selanjutnya. Yang di sini juga ada konsentrasi maksimum yang terjadi. Semua senyawa penelitian terdeteksi dengan frekuensi deteksi sangat bervariasi untuk zat yang berbeda. Beberapa senyawa ditemukan pada konsentrasi yang sangat tinggi di musim kemarau dan konsentrasi senyawa lain relatif tinggi selama musim hujan. Dan di sini ada paracetamol dan sulfamethoxazole memiliki konsentrasi rata-rata tertinggi masing-masing 18 dan 11 gram per liter. Di sini terdeteksi 26 obat-obatan di Sungai Odo, Alaro dari berbagai kelas terapi termasuk antiinflamasi atau kodein, antidepresan atau amitriptyline, dan antihistamine atau fexofenadine, dinen, dan hadir pada konsentrasi yang relatif tinggi dibandingkan dengan beberapa obat lainnya, yaitu probaranol dan venlafaxine. Senyawa
tertentu yang menjadi perhatian di lingkungan di Nigeria, diantaranya carbamazepine, cimetidine, fexofenadine, metformin, paracetamol, dan sulfamethoxazole. Slide selanjutnya. Kehadiran berbagai zat pada konsentrasi tinggi tersebut dikaitkan dengan sejumlah faktor tersebut, termasuk penjualan over the counter, perbedaan dalam masalah kesehatan, efisiensi pembuangan yang lebih buruk di instansi pengolahan air limbah atau IPAL, pembuangan yang tidak diatur oleh perusahaan manufaktur, farmasi, dan pembuangan limbah secara ilegal dengan truk vakum. Slide selanjutnya. Musim berdampak pada polusi farmasi. Beberapa senyawa ditemukan pada konsentrasi yang sangat tinggi di musim kemarau, dan konsentrasi yang senyawa lain relatif tinggi selama musim hujan. Konsentrasi obat-obatan di sungai di Nigeria beberapa kali lipat lebih tinggi daripada dilaporkan di Eropa dan Amerika Serikat, bahkan lebih tinggi dari kasus yang ada di negara berkembang lainnya. Oke, selanjutnya pendapat limbah farmasi menjadi salah satu limbah dengan tingkat bahaya yang tinggi. Terjadinya pencemaran limbah farmasi dapat mengakibatkan kerusakan yang cukup luas. Penelitian terkait pencemaran limbah farmasi banyak dilakukan di wilayah Eropa dan Amerika Utara, namun sangat sedikit dilakukan di wilayah negara berkembang. Namun ternyata berdasarkan penelitian pencemaran limbah farmasi di perairan yang telah dilakukan di negara berkembang, didapatkan bahwa negara Nigeria sebagai negara berkembang memiliki rata-rata konsentrasi obat-obatan aktif di perairan yang lebih tinggi dibanding negara maju. Tingginya pencemaran terhadap obat-obatan aktif tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor, di antaranya penggunaan obat yang tinggi dengan regulasi yang buruk, banyaknya keberadaan pabrik farmasi dan fasilitas pengolahan limbah yang kurang berkembang. Faktor inilah yang mendorong negara berkembang beresiko terkontaminan obat-obatan dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Seperti halnya di Indonesia, pencemaran limbah farmasi telah menjadi perbincangan serius setelah ditemukannya kandungan paracetamol di Yogyakarta. Para peneliti menyebut kadar paracetamol yang ditemukan merupakan konsentrasi tertinggi yang pernah ditemukan dalam air laut, di mana cairan paracetamol berkonsentrasi tinggi secara terperinci ditemukan sebesar 610 nanogram per liter di Teluk Angke dan 420 nanogram per liter di perairan Ancol. Selain itu, berdasarkan informasi yang diperoleh, sisa paracetamol tersebut berasal dari pemakaian yang berlebihan oleh masyarakat dan rumah sakit production dari industri farmasi. Paracetamol bukan satu-satunya limbah obat-obatan atau farmaseutical yang ditemukan di Indonesia. Telah ditemukan pula 107 senyawa yang disebut sebagai emerging pollutants atau pencemar baru di Segara Anakan, Pantai Selatan Jawa. Di psikiatrik, azoxystrobin antibiotik bagi hewan lemak dan hydromorphine yaitu obat pereda rasa sakit, banyaknya serta besarnya kandungan limbah farmasi dapat membahayakan biota laut di perairan Indonesia. Salah satu dampak yang telah dipelajari ialah endocrine disruptor yang mengakibatkan perubahan jenis kelamin pada ikan. Selain itu juga berdampak dan berbahaya pula bagi kesehatan manusia. Pencemaran tersebut perlu segera ditangani, namun senyawa-senyawa tersebut belum dianggap sebagai polusi menurut peraturan di Indonesia karena belum ditetapkan baku mutunya. Sehingga kini perlu adanya kajian lebih lanjut terkait dasar hukum sehingga pencemaran limbah farmasi dapat dikendalikan. Sekian. Baik, demikian dari presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.